Amin PKB, proyeksi ekonomi Blora 2026, tetap sambut dengan optimis. Blora memasuki tahun 2026 di tengah penyesuaian kebijakan fiskal nasional. Di momen tasyakuran Hari Jadi Blora ke-276, anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah dari Dapil Blora Grobogan, Abdullah Aminuddin, meminta masyarakat tidak panik dan tetap menatap 2026 dengan optimisme. Dalam podcast yang digelar di kediamannya, Amin menilai kebijakan efisiensi anggaran transfer ke daerah atau TKD pada APBN 2026 adalah langkah untuk memperbaiki tata kelola keuangan, dari pusat sampai daerah, termasuk dana desa. Selamat sore, bersama saya Roy Kurniadi dari Galaxy TV. Hari ini kita akan mewawancarai Bapak Abdullah Aminuddin. Beliau adalah anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Dapil Blora Grobogan, sekaligus juga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Blora. Nah, ini kita akan tanya-tanya ya soal proyeksi ekonomi Pak Bambang. Kita nanti perlu sampaikan apa sih langkah-langkah dari Bapak Amin selaku anggota DPRD Komisi B, juga selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, terkait dengan perekonomian Blora masa yang akan datang. Proyeksinya seperti apa Pak Amin? Ya. Karena ini sudah ada efisiensi, apakah ini nanti Blora mampu melaksanakan efisiensi ini, pengaruhnya apa untuk perekonomian Blora, jalan atau malah justru jalan di tempat. Nah, kita monggo Pak Amin bisa menyampaikan, Pak Bambang, mari kita kupas tuntas ini sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roy, Pak Bambang. Sore hari ini kita mencoba berbincang tentang apa dan bagaimana serta apa-apa yang bisa kita sikapi untuk memasuki menjelang akhir tahun dan memasuki tahun baru 2026. Tentunya yang pertama, saya tetap ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blora, kita tetap optimis. Jadi kita sambut 2026 dengan rasa optimisme, dengan gegap gempita, kebahagiaan dan kegembiraan. Nah, kenapa? Nah, kalau kita tengok dari sektor pekerja dulu nih, misalnya tadi kan yang disampaikan adalah ekonomi. Jadi saya juga sebagai Ketua APindo memberi kabar gembira kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blora, khususnya para pekerja. Kenapa? Karena Pak Presiden Prabowo dalam penentuan UMK 2026 ini telah menetapkan rumus, secara rumus tidak berubah, tetapi faktor pengali sebagai faktor kunci kenaikan dari upah minimum kabupaten ini tinggi sekarang, naik. Jadi kalau namanya faktornya itu adalah alfa. Jadi kalau tahun kemarin alfa itu hanya antara 0,1 sampai dengan 0,3. Tetapi tahun 2026 pemerintah telah menetapkan bahwa faktor pengali yang disebut sebagai alfa. Alfa ini adalah faktor-faktor yang terkait dengan kelayaan hidup
kelayakan kebutuhan hidup. Nah, ini diberikan angka itu sudah 0,5 sampai 0,9. Nah, jadi ini pekerja sudah nyicil ayam. Dan Blora alhamdulillah kemarin kita sudah tetapkan bersama dengan Dinas Tenaga Kerja bahwa alfa di Kabupaten Blora ini diambil 0,7. Ini sudah diambil tengah-tengah dari antara 0,5 sampai dengan 0,9. Di beberapa kabupaten ada yang menggunakan 0,5. Nah, ini di Blora ini para pekerja bisa sedikit tersenyum, kepastian kenaikan upah minimum kabupaten sudah naik dan sudah ditetapkan nanti di 2026 menjadi 2.340.000 sekian. Nah, ini berita gembira, makanya mari kita sambut dengan optimis. Tetapi tentunya kami berharap para pekerja ini juga menyiapkan dirinya baik soft skill maupun hard skill sehingga nilai valuasinya akan lebih dihargai oleh para pengusaha. Ini kalau dari baru satu sektor, memang dari perspektif para pekerja. Nah, jadi kita tetap harus optimis. Kira-kira begitu. Itu berarti kan sudah sepakat ya antara pengusaha dengan serikat pekerja itu ya, waktu rapat itu ya. Berarti tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal ini. Ya, 0,7 dari 0,5 sampai ke 0,9 diambil tengah-tengahnya. Nah, kemudian apakah angka itu sudah benar-benar untuk bisa memenuhi kehidupan layak bagi pekerja? Ya, ini sebuah ikhtiar ya, sebuah ikhtiar, tetapi yang jelas bahwa penentuan 0,7 ini sudah dengan mekanisme. Jadi dalam penentuan mekanisme penetapan upah minimum kabupaten, di setiap kabupaten itu dibentuk namanya Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan terdiri dari pemerintah, namanya tripartit, pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Kita sudah rapat, sudah melakukan sidang penetapan, antara pengusaha dan pekerja, serikat pekerja sudah sepakat untuk menggunakan 0,7. Nah, ini sudah kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Tadi siang saya barusan di WA oleh mungkin juga salah satu tokoh serikat pekerja ya, saya belum lihat detailnya, minta untuk adanya upah minimum sektoral. Saya sampaikan, saya sebagai ketua Apindo sangat welcome terhadap usulan upah minimum sektoral. Hanya saja memang karena ini harus menggunakan prosedur yang benar, maka silakan teman-teman yang bekerja di sektor industri tertentu, namanya sektoral itu adalah perusahaan dengan kriteria tertentu, sektoral. Silakan, karena itu harus melalui tahapan. Jadi mohon maaf kalau ini upah minimum sektoral harus ditetapkan untuk tahun 2026 kayaknya tidak mungkin. Tetapi monggo teman-teman yang memang mengharapkan itu, silakan nanti Januari berproses agar nanti pada bulan-bulan Oktober atau September mulai kita akan melakukan pembahasan kenaikan upah minimum tahun 2027, regulasi yang harus ditempuh untuk penentuan upah minimum sektoral sudah terpenuhi. Itu untuk pekerja yang UMK ya? Itu untuk pekerja dari 1 tahun atau dimulai dari berapa tahun Pak itu? Setelah UMK itu harus diterapkan setelah 1 bulan bekerja. 1 bulan bekerja. Terkait dengan instrumen lain yaitu BPJS Ketenagakerjaan, apa itu juga menjadi beban bagi? Ya, itu harus diatur. Jadi dalam struktur gaji UMK itu ada di dalamnya ada untuk BPJS. BPJS itu dibayarkan antara pengusaha dan tenaga kerja, termasuk baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Ada rumusnya, ada input ya berarti ya. Ada ininya. Kemudian yang sektor untuk
ekonomi sendiri seperti retail, seperti apa namanya dampak-dampak dari efisiensi, apakah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan Dewan sendiri seperti apa Pak? Ini kan efisiensi ini satu sisi itu bisa mengurangi dari belanja daerah. Di sisi yang lain pemerintah berupaya untuk meminimalisir kebocoran-kebocoran. Nah, ini supaya ini tetap bisa berjalan seiring di sektor perekonomian tetap berjalan, tapi di pemerintahan juga berjalan dengan efektif dan efisien. Seperti apa Pak Amin? Ya. Seperti kita dengar bersama ya Mas Roy, Pak Bambang, jadi Indonesia ini kan sekarang ini oleh Pak Purbaya dilakukan efisiensi. Jadi hampir setiap kabupaten di seluruh Indonesia itu TKD-nya dikurangi, termasuk pemerintah provinsi. Nah, lalu bagaimana kita menghadapi situasi ini? Termasuk dana desa. Yeah. Ini Pak kepala desa ini selamat bermumet ria lah. Tetapi tentunya ini adalah sebuah keniscayaan, dan saya melihat memang Pak Purbaya ini husnudon saya ya, prasangka baik saya, sedang mencoba mencari pola agar anggaran pemerintah ini memang seperti tadi bisa digunakan yang selektif, efektif, dan efisien. Saya yakin entitas atau institusi pemerintah baik tingkat desa, kabupaten maupun provinsi yang mampu tampil dengan performa keuangan yang baik, saya kira Pak Menteri Keuangan tidak akan tutup mata. Artinya akan ada stimulus yang entah nanti kita berharap di semester kedua atau di APBD perubahan, kita yakin dan husnudon saja sama Pak Purbaya. Ini kenapa? Karena kita itu kan negara kaya. Cuma mungkin dipotret Pak Purbaya, ini saya nyebutnya apa, tidak usah pemerintah pusat, dipotret oleh Pak Purbaya baik mungkin secara personal saja Pak. Nah, ini karena beliau nyebutnya kan begini, bagaimana anggaran dikasihkan sementara kebutuhan untuk infrastrukturnya tidak diberi anggaran, tapi untuk bikin patung yang tidak berguna diberi anggaran. Oke. Ya, mungkin di desa juga begitu, yang infrastrukturnya terabaikan, tetapi mungkin bikin gapuronya di gede-gedein. Nah, maka termasuk ini mungkin yang menjadi catatan pemerintah. Kenapa hampir seluruh pemerintah itu melakukan pembangunan itu pasti di akhir tahun. Yep. Nanti pencairan sampai bank harus wantri. Nah, maka ini dicoba oleh Pak Purbaya. Jadi kita tetap optimis lagi. Kembalinya harus optimis dan yakin. Saya sebagai anggota DPR tentunya mengajak, mari para eksekutif efisienkan, tunjukkan bahwa penggunaan anggaran ini sesuai dengan kebutuhan, efektivitas, dapat dipertanggungjawabkan. Saya yakin nanti pasti akan ada kabar baik dan gembira. Ini memang kayaknya juga perlu ini untuk menampilkan performa keuangan di masing-masing kabupaten atau di desa, bahkan untuk meyakinkan bahwa uang ini sudah terdistribusi sebagaimana mestinya. Artinya Pak Amin bisa katakan mendorong untuk semua pemerintah di seluruh tingkatan supaya belanja itu tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Makin cepat belanjanya, seandainya nih
mungkin dalam satu semester anggaran itu sudah habis, apakah ada kemungkinan nanti ada stimulus dari pusat? Itu Saya yakin. yang disampaikan Pak Amin. Pak Purbaya ini mungkin tidak akan setega itu Ya. mungkin ya. Nah, tetapi di sini kan namanya juga pasti ada pro dan kontra ya. Di awal-awal pasti ada pro dan kontra, tetapi tujuannya adalah untuk memberikan para pemangku kebijakan ini supaya benar-benar membelanjakan APBD atau APBDes-nya dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, kemudian untuk sektor real sendiri, pengaruh ini ada nggak pengaruhnya bagi sektor real seperti retail? Karena dengan terpotongnya anggaran otomatis efisiensi ini juga mengakibatkan belanja ke sektor real ini juga ikut terkoreksi. Ya, pasti lah. Ya, jadi ini ya pasti. Contoh konkret misal nih, dengan diefisiensikan, maka jumlah rapat di sebuah OPD atau sebuah instansi pasti akan bergeser. Kalau jumlah rapatnya tidak bisa digeser karena memang ada sesuatu yang harus dirapatkan, karena anggarannya efisien, ya mungkin tidak ada snacknya. Siapa yang paling terdampak? Ya perusahaan-perusahaan home industri yang bikin snack. Ada efisiensi lagi mungkin di rutin atau di kebutuhan kantor. Ya sudah, berarti toko mebel, toko alat tulis dia akan terdampak. Nah, oleh karenanya tentunya sektor real, para pengusaha swasta harus lebih kreatif. Karena sekarang ini eranya juga era kreativitas. Jadi yang para pembikin snack ya jangan yang sudah biasa dipesan oleh pemerintah ya tidak usah berkecil hati. Bagaimana berkreasi sehingga bisa menutup yang biasanya misal dipesenin oleh pemerintah, sekarang dia bisa jual sendiri. Tuh. Di sisi sektor keuangan, Pak Amin apakah juga membaca ini terkait, kita tahu Pak Purbaya menggelontorkan 276 triliun untuk distribusikan ke perbankan komersil dan perbankan milik BUMD. Itu sudah terasa Pak tidak itu untuk berputar di masyarakat? Ya hari ini uangnya siap untuk diserap, tetapi pelaku usahanya masih berpikir mau digunakan untuk investasi apa. Karena pengusaha berinvestasi itu faktor perhitungan utamanya adalah daya beli masyarakat. Nah maka selain stimulus untuk kalau uang itu diberikan kepada bank, lalu bank akan menawarkan kepada masyarakat melalui skema kredit, tentunya yang berani kredit adalah pengusaha yang sehat untuk membuat industri baru atau pengembangan atau entitas usaha baru. Nah, faktor yang paling dilihat oleh pengusaha adalah daya belinya masyarakat. Nah, maka setelah Pak Purbaya menyiapkan modal untuk para pengusaha, daya beli masyarakat ini yang harus dipikirkan juga. Ini kalau dari sisi keuangan. Nah, hari ini kita melihat proses pembangunan koperasi desa itu juga ditingkatkan. Ini saya melihat agar supaya ada uang bergerak di masyarakat. Nah, ketika ada uang bergerak di masyarakat, maka mudah-mudahan daya beli masyarakat ikut terungkit. Nah, inilah yang nanti mudah-mudahan menjadi harapan kita agar daya beli masyarakat ini bisa terwujud. Ya, Pak Bin, saya menambahkan apa itu seperti menjadi catatan di media-media lokal, terutama yang ada di media kami, baik di opini publik maupun beberapa. Ya. Barangkali kami menyoroti proyeksi
Blora di 2026, Ya. terutama juga di sektor ekonomi dan sektor kegiatan-kegiatan apa itu sisi yang lain yang ini akan ikut mewarnai Blora di 2006. Jadi kalau dari gambaran situasi nasional maupun yang berdampak di daerah, apakah Pak Amin juga melihat kalau bahasa yang lebih gampang ini Blora ini kelihatannya apa trontong-trontongnya akan lebih, tadi Pak Amin di awal sudah ada optimisme, tapi kan optimis itu tidak hanya boleh Jorgan saja ya. tapi harus kita lihat kondisi-kondisi pendukungnya. Real. Waktu kita mengadakan diskusi tentang agroindustri itu, yaitu salah satu yang diakui oleh Pemkab sendiri belum punya peta jalan agroindustri. Ya. Dan kemudian juga penyiapan kawasan industri Blora ternyata juga masih kami melihat bahwa Wacana. sampai di tingkat tataran yang lebih mendasar. Jadi masih dari gambaran ini Pak Amin, apakah ini akan terang benderang atau masih juga belum menuju ke sana? Kalau tidak dikatakan pesimisme masih kalah. Ya. Kita ini yang di Blora Pak Bambang, hari ini menurut saya adalah harus mempunyai syukur yang luar biasa. Kenapa? Di saat TKD ini berkurang banyak, ada efisiensi, delalah jalan kita, infrastruktur kita itu sudah siap. Nah ini yang mungkin tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Walaupun Jadi itu dari utang loh ya Pak. ya walaupun itu dari untungnya kan begitu. Sudah punya modal jalan yang sudah hampir merata bagus di seluruh kabupaten. Artinya apa? Efisiensi yang mengikuti atau efek domino dari adanya infrastruktur yang baik ini kan luar biasa. Dulu kita dari Blora ke Randu Blatung itu 1,5 jam, sekarang 20 menit. Sudah ngirit waktu, ngirit bensin, ngirit ban, dan sebagainya. Nah, ini satu hal dulu yang harus disyukuri. Tetapi apakah lalu kemudian optimisme tadi itu berdasar atau tidak? Saya kira berdasar. Yang dasar utama yaitu, alhamdulillah infrastruktur ADW ini sudah selesai. Alhamdulillah kedua, Pak Prabowo ini 2026 termasuk pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, pencanangan swasembada pangan dan ketahanan pangan. Kita tahu Blora ini kandangnya Jawa Tengah, ya kebunnya Jawa Tengah. Sapinya nomor 1, jagungnya luar biasa. Tinggal stakeholdernya siap menyambut ini apa tidak. Jadi ini kalau jenengan mungkin kalau kita melihat programnya Menteri Pertanian, kebetulan saya di Komisi B ya, alhamdulillah kan sekarang pupuk juga sudah clear, tidak ada masalah sampai melimpah-limpah. Nah ini tinggal hebatnya lagi nih di Blora. Ini kaitannya dengan komisi saya. Di kabupaten lain hutan rakyat itu belum ada. Hutan rakyat itu masih sangat minim sekali. Tetapi di Blora diberikan kelonggaran sedemikian rupa sehingga masyarakat bisa mengelola tanah di hutan itu sampai 35 tahun. Di Solo Raya enggak ada. Kemarin saya dari kunjungan dari sana menanyakan di kantor cabang dinas, enggak ada Pak. Makanya yang sering ada konflik di Blora dan Grobogan, karena memang hanya hutan di Blora dan Grobogan yang. Nah, ini kalau disambut dengan baik akan menjadi lahan besar yang bisa untuk kita manfaatkan, termasuk roadmap agroindustri tadi. Ya. Oke. Jadi kalau di hutan hasil dari hutan kalau keluar itu kan harus kena retribusi PNBP ya. Itu. Kita coba aja kandangnya di pinggir hutan, pakannya di dalam lahan hutan. Jadi
Kalau pakan kan keluar nggak mahal itu, tapi kalau ternak yang harus keluar dari lahan hutan harus bayar kan mahal. Nah, ini yang harus kita apa namanya persiapkan, dan tentunya tidak hanya penyiapan secara tradisional, tapi menurut saya sudah harus industrial. Jadi pertanian itu, karena sekarang kita mencari anak-anak muda yang mau nanam di sawah, mau garu, mau itu sudah tidak ada. Ya, kita mau tidak mau harus beralih ke industrialisasi, mekanisasi. Ya, berarti itu yang disampaikan Pak Amin adalah mungkin program pengelolaan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus ya, KHDPK. Yang kita dapat kalau tidak salah itu 21.000 hektar. Kemudian yang dikelola oleh perhutani sendiri sisanya itu 70.000 hektar. Ada 92.000 hektar yang bisa jadi agroforestry. Nah, akan tetapi yang kita tahu justru ini belum ditangkap sepenuhnya oleh Pemkab Blora untuk benar-benar dikembangkan. Nah, kira-kira nanti dari provinsi seperti apa Komisi B ini mendorong Pemkab Blora, karena kehutanan ini sendiri Blora tidak punya kewenangan, itu ada di kantor cabang dinas kehutanan yang di Blora juga itu adalah kewenangan provinsi. Nah, sesuai dengan tupoksi Pak Amin selaku Komisi B, apa yang bisa didorong CDK untuk lebih memberikan keleluasaan itu di Blora untuk mewujudkan agroforestry itu tadi. Oke, tapi jangan dijawab dulu Pak. Nah, kita ada yang mau lewat ya. Oke.